welcome back to my channel. Today I'm gonna talk about newborn essential atau hal-hal apa aja sih yang bener-bener wajib dan sangat penting untuk newborn gitu loh. Aku akan membaginya ke dalam 5 kategori ya yang benar-benar sangat penting. Yang pertama adalah makanan, yang kedua adalah popok atau diapers, yang ketiga adalah tempat tidur, yang keempat adalah pakaian, yang kelima adalah tempat di mana bayi tersebut mau ditaruh gitu. Nah, untuk yang pertama, makanan, karena aku DBF, pastinya yang sangat aku perlukan adalah my boobs. Nah, untuk mommy-mommy yang DBF juga, selain boobs pastinya ya, yang diperlukan itu adalah yang pertama adalah pompa ASI atau breast pump. Sebetulnya nggak harus punya sih ya, jadi bisa pinjem juga, atau misalnya bisa lebih irit lagi, menurut aku bisa pakai tangan. Jadi kita bisa latihan memerah ASI menggunakan tangan gitu. Kenapa sih penting padahal kita DBF? Yang pertama, untuk jaga-jaga. Kalau misalnya kita memang tidak bisa menyusui anak kita gitu, jadi kita punya cadangan ASI. Kemudian untuk mempertahankan si ASI kita, karena ASI itu kan naik turun ya. Kemudian bayi juga kadang-kadang nennya itu suka kadang nggak mau nen, mogok nen atau seperti itulah ya. Nah, itu kita bisa memerah ASI kita kan jadinya, dan itu sangat penting sekali. Selanjutnya, karena kita memerah ASI nih, pastinya kita butuh storage ASI, ya nggak sih? Jadi nggak mungkin kan kita naruh ASInya sembarangan aja gitu. Kita pasti butuh wadah ASI, entah itu botol ataupun misalnya kayak plastik yang khusus buat ASI gitu. Nah, itu perlu juga. Selanjutnya, itu waktu aku DBF, aku sangat memerlukan bantal menyusui. Tapi sebetulnya kalau misalnya mau lebih hemat gitu ya, karena menyusui itu, karena awal first time menyusui itu tuh nggak semudah itu, jadi kadang-kadang new moms itu butuh yang namanya bantuan kan, kayak bantal gitu, dan aku pribadi memang punya bantal menyusui. Tapi untuk lebih hemat sebetulnya kita bisa pakai bantal biasa aja, jadi untuk menopang si tangan kita agar tidak terlalu capek gitu, dan untuk ya karena new moms ya, jadinya untuk membantu gitu. Karena aku sendiri pribadi itu benar-benar berhenti memakai bantal menyusui itu sampai anak aku itu kayak umur berapa ya, mungkin 6 atau 7 bulan, aku lupa. Sampai kayak si anak aku tuh udah kayak susah gitu karena dia membesar kan si bantal nennya gitu, jadi susah gitu loh. Dan aku tuh untuk melatih tidak menggunakan bantal nen itu kayak tidaklah mudah, tapi ya lama-kelamaan ya bisa ya tidak menggunakan bantal nen, karena anak aku kan semakin besar juga nggak nyaman kalau diteken-teken di bantal menyusui gitu. Tapi menurut aku bantal menyusui juga penting ya. Selanjutnya itu aku waktu menyusui, aku itu pas anak aku baru lahir, aku sangat butuh yang namanya breastpad atau apa sih, kayak ganjalan untuk asinya itu biar nggak kemana-mana gitu. Kan kalau misalnya ibu-ibu baru yang menyusui itu biasanya kayak payudaranya tuh full banget ya, jadi asinya tuh kadang kemana-mana gitu, berceceran gitu, ngerti kan ya, kayak keluar begitu saja gitu, netes ya gitulah intinya. Nah, aku kalau misalnya nggak pakai breastpad itu bisa kayak basah lagi, harus ganti baju lagi karena nggak nyaman kan, yang apa namanya tuh lembab gitu. Apalagi kalau malam lupa pakai breastpad itu pasti basah udah kemana-mana, asinya tuh udah kayak di sekeliling-keliling bantal itu basah, dan itu mengganggu ya. Jadinya aku mau gak mau ya memang aku pakai breastpad aja gitu. Tapi untuk mengakalinya sebetulnya bisa aja sih tanpa harus membeli breastpad ya sebetulnya. Cuma karena aku anaknya tuh males, jadi aku lebih baik yang instan. Tapi sebetulnya ada cara untuk lebih mengirit. Jadi pakai saja si bra dan diganjal dengan sapu tangan kayak gitu loh. Jadinya si asinya tuh nggak mudah tembus kemana-mana gitu. Itu bisa juga dicoba ya. Selanjutnya yang kedua yang esensial untuk newborn itu adalah popok atau diapers ya kan. Nah, si popok ini dulu waktu anak aku baru lahir itu aku pakai disposable diapers ya. Jadi popok yang sekali pakai aja, sama kadang-kadang itu pakai popok yang kain yang ada talinya kan, tahu kan ya. Nah, orang Indonesia tuh pasti tahu kan yang ada talinya gitu. Nah, karena menurut aku kalau misalnya aku beli Cloudy atau Cloud diaper itu ya, yang untuk newborn yang bagusnya itu kan lumayan ya, pricey ya harganya tuh. Dan ukurannya itu kan nanti kalau bayi itu akan tumbuhnya tuh cepat. Jadi kayak size-nya itu bakal gonta-gantinya cepat gitu. Dan sayang aja kan kalau misalnya si Cloud diaper tersebut atau Cloudy tersebut itu nantinya udah nggak dipakai lama kayak gitu loh. Nggak dipakainya itu nggak bisa lama gitu karena si size-nya berganti-ganti terus dan harganya pun lumayan kan untuk satu Cloudy-nya tersebut.
Jadinya aku memilih, memakai si, diapers yang sekali pakai atau popok sekali pakai dan, kain popok kain gitu. Nah, aku sebetulnya punya ide ya, sebenarnya ini tuh baru kepikiran gitu, ketika anak aku tuh udah gede gitu. Kenapa aku waktu dulu tuh nggak kayak menjahit sendiri si popok kainnya itu dengan kayak, handuk yang udah nggak kepake, tapi ya dibersihin dulu ya, pastinya dicuci dan dijahit aja gitu, biar kayak kalau pakai itu tuh ya kayak semacam kelodi aja gitu loh, ngerti kan ya maksudnya. Nah itu juga bisa dicoba sih sebenarnya, tapi aku pribadi sebetulnya belum mencoba. Jadi aku menyarankan ini untuk ya coba aja gitu, siapa tahu berhasil. Itu yang ketiga adalah pakaian. Nah, untuk newborn sendiri sebisa mungkin kita beli itu untuk bayi yang usianya 3 atau 4 bulan. Karena kalau misalnya kita beli yang ukuran newborn, itu tuh nggak akan kepake lama, jadinya mubazir gitu loh. Karena kan bayi itu cepet banget loh gedenya, kayak beberapa bulan, sebulan aja tuh dia udah gede banget gitu. Jadi kalau misalnya yang budgetnya ya diirit-irit gitu ya, yang budgetnya pengennya irit-irit, ya belilah yang untuk umur 3 atau 4 bulanan aja gitu. Tapi kalau yang budgetnya berlebih, ya silahkan monggo mau beli apa aja lah yang budgetnya berlebih makannya. Kalau ini kan aku sarannya untuk yang pengen mengirit gitu. Walaupun misalnya ada budget tapi pengen irit lah gitu biar nggak sia-sia gitu, biar nggak mubazir. Ya inilah, jadi belilah baju-baju yang ukurannya itu untuk 3 atau 4 bulan. Yang keempat selanjutnya itu adalah tempat tidur. Nah, jadi ini perlu dipikirkan terlebih dahulu ya sebelum anaknya lahir, itu kayak anaknya bayinya itu mau tidur sama kita, mau co-sleeping atau mau ditempatkan di tempat tidurnya sendiri atau kamarnya sendiri atau misalnya ranjangnya sendiri gitu. Harus dipikirkan sebelum bayi itu lahir ya. Karena jangan sampai kayak salah, kayak dulu aku itu kalap kan, jadi kayak ini kayaknya perlu, itu kayaknya perlu gitu. Jadi aku beli baby box padahal aku nggak pakai sama sekali, itu anak aku bener-bener nggak mau di baby box sama sekali. Karena ya udah end up, anak aku ya tidur co-sleeping sama aku gitu, tidurnya sama aku gitu, sharing kasur gitu loh sama aku. Jadinya ya mubazir. Jadi untuk new moms, tolong dipikirkan dulu ya kalau misalnya, mau beli baby box atau mau mempersiapkan kamar anaknya itu mau tidurnya di mana gitu, mau bareng kita atau enggak. Karena kan kalau misalnya newborn, itu kan masih sedikit-sedikit bangun untuk nyusu, sedikit-sedikit bangun untuk nyusu gitu kalau malam. Jadi kalau misalnya, terpisah gitu kan kadang-kadang ribet ya kalau menurut aku. Jadi aku sih milih yang co-sleeping gitu ya. Jadi dipikirkan terlebih dahulu kalau misalnya mau tidurnya, co-sleeping ya nggak perlu repot-repot beli, tempat tidur bayi atau ranjang bayi karena mubazir. Kalau mau ya nyewa aja dulu gitu loh. Kalau, siapa tahu cocok atau misalnya nggak cocok kan ya udah. Kalau misalnya udah beli kan sayang gitu, kayak aku mau bazir dan aku menyesal membeli. Yang kelima, yang terakhir itu adalah tempat naruh bayi. Gimana sih maksudnya? Jadi tempat naruh untuk bayi, misalnya kayak untuk momi-momi yang tinggal di rumahnya sendirian gitu, kemudian gak ada yang bisa titipin gitu loh, nggak ada yang bisa untuk dititipin. Kan kita biasanya misalnya kayak masak atau ke kamar mandi itu kan emang harus nggak bisa kayak bawa-bawa terus bayi ya. Jadinya kan kita kayak perlu tempat buat naruh bayinya gitu, di mana misalnya kita sedang berkegiatan gitu. Nah, kalau saran aku sebetulnya bisa ditaruh di, kayak ayunan yang otomatis gitu, apa sih namanya, bouncer atau apa sih? Ya udah pokoknya ayunan yang bisa ayun sendiri, itu bisa kalau misalnya kita memang, budgetnya ya, cukuplah untuk membeli itu. Tapi kalau misalnya tidak, bisa diakali dengan kalau misalnya yang pakai stroller, itu bisa dipakai di, stroller aja gitu, bisa ditaruh di stroller aja bayinya. Jadi kan kalau stroller gampang juga untuk kita, memindah-mindahkannya gitu ya, tapi jangan lupa ya rodanya dibersihin dulu kalau dari luar ya kan, kalau habis dari luar. Atau kalau misalnya yang aku nggak pakai stroller nih, kayak sayang beli stroller mahal-mahal gitu, ya udah bisa aja bayinya itu ditaruh di kayak kasur kecil gitu, kasur yang tipis ya, jangan yang tebal dan jangan yang terlalu empuk, menghindari takutnya bayinya nggak bisa nafas gitu, kayak kematian yang mendadak ya, istilahnya tuh menghindari itu. Jadi yang tipis aja, jangan yang terlalu empuk. Atau bisa juga pakai karpet yang agak tebal gitu. Jadi kan itu juga apa ya, membuat si bayi itu tuh bisa apa namanya, bisa gerak-gerak gitu, maksudnya tuh kayak bisa melatih motorik dia juga gitu kan untuk bergerak bebas kalau misalnya kita taruh di
kayak ayunan kayak gitu, atau misalnya di stroller kan dia nggak bebas kan bergerak-geraknya. Nah kalau misalnya ditaruh di tempat yang agak lapang gitu kan bayinya jadi bisa bergerak-gerak dengan bebas gitu. Itu juga baik untuk motorik si bayinya juga kan. Nah itu bisa juga dipakai gitu. Oke, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Bye!